wabarakatuh, pemirsa BBS TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bu Fari dapat hadir menyapa Anda dalam program acara bersama BKKBN Jawa Timur berencana itu keren. Baik pemirsa, hari ini tema kita adalah percepatan penurunan stunting dan pembentukan SDM berkualitas. Dan pada hari ini sudah ada narasumber kita yang cantik jelita. Yang pertama dari anggota DPR RI Komisi 9 akan kita sapa terlebih dahulu, Ibu Lucy Kurniasari atau biasa disapa dengan Neng Lucy. Assalamualaikum Neng Lucy. Gimana kabarnya Neng Lucy hari ini? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya narasumber kita dari BKKBN Provinsi Jawa Timur yaitu Ibu Ajeng Lukitowati SSDMM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Ajeng. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada ini dari KAKB Daldu KBKS DP 3A PPKB Kota Surabaya, Ibu Aisyah Agustini. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat semuanya ya Ibu-Ibu. Baik, gimana Ibu-Ibu hari ini? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, semangat ya Ibu-Ibu. Baik, langsung saja ya kita menuju ke Ibu Lucy. Bu, ini gimana nih Bu mengenai gambaran pentingnya pembangunan SDM dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depannya? Gimana ini Bu? Ya, bicara masalah SDM ya sangat penting karena kualitas SDM di Indonesia ini kalau kita lihat dari riset pendidikan rata-rata untuk tenaga kerja 35 tahun sampai 60 itu adalah SD. Ini betul-betul hasil riset ya. Nah, bagaimana kalau kita keluar negeri ada tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia itu rata-rata pembantu rumah tangga. Ini berarti selaras ya, dengan hasil riset. Nah, kalau kita melihat kualitas SDM memang sangat rendah. Bagaimana kita nanti mempersiapkan anak-anak kita untuk bonus demografi di 2045. Mungkin di 2045 kita semua mungkin sudah meninggal ya, tapi anak-anak kita tumbuh dewasa bersaing, baik itu kancah nasional maupun internasional. Jadi bonus demografi itu kita harus mempersiapkan, semuanya harus dipersiapkan dan direncanakan. Lalu kemudian di saat menjelang bonus demografi tentunya kita harapannya tidak ada lagi pengangguran. Lalu kemudian tidak ada lagi pernikahan dini. Lalu kemudian kita harus mempersiapkan keluarga yang berkualitas. Lalu kemudian mempersiapkan masa depan pendidikan, tidak boleh ada lagi anak-anak putus sekolah. Lalu kemudian kita harus mempersiapkan asuransi. Ini sangat penting untuk proteksi diri kita dan keluarga kita. Jadi SDM sangat diperlukan untuk kualitas SDM untuk menghadapi itu tadi bonus demografi. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya ini Bu, bagaimana sih kerangka besarnya ya upaya untuk percepatan penurunan stunting dalam rangka mewujudkan SDM unggul di masa depan ini sendiri Bu? Ya, jadi sekarang ini Presiden Republik Indonesia sudah menunjuk BKKBN sebagai leading sektor. Agar supaya apa? Agar supaya tidak ada dualisme di lembaga dan kementerian ataupun badan. Jadi ditunjuk BKKBN untuk berinovasi, untuk menyampaikan program-program unggulan terkait dengan kerangka besar agar supaya apa? Supaya target Presiden nanti di 2024 angka stunting menjadi 14%. Kalau sekarang ini secara nasional 24,4%. Sedangkan
WHO 20%. Jadi kita sudah kebablasan. Mudah-mudahan saja dengan inovasi, dengan program, gerakan-gerakan yang ada di BKKBN, termasuk hari ini, kegiatan pada hari ini, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait dengan bangga kencana dan penurunan stunting, mudah-mudahan saja mengena di masyarakat. Lalu kemudian program-program itu betul-betul nanti hasilnya adalah di 2024 betul-betul angka stunting menjadi 14%. Insya Allah. Untuk itu ada undang-undangnya tersendiri ya Bu ya, untuk penurunan stunting. Iya, jadi ada Perpres nomor 17 2021 itu mengenai penurunan stunting, dan tentunya tidak bisa hanya Perpres, tidak bisa hanya BKKBN pusat untuk bekerja sendiri. Ego sektoral harus dihilangkan. Karena apa? Kita perlu uluran tangan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus aware, harus peduli dengan penurunan stunting. Saya mengapresiasi nih, luar biasa pemerintah Kota Surabaya. Ini luar biasa untuk penurunan stunting dan mengapresiasi juga kader Surabaya hebat. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kader Surabaya hebat. Saya memberikan nilai 9,5 nih untuk Kota Surabaya, luar biasa. Baik Bu, untuk setelah adanya Perpres itu sendiri ya Bu, itu bagaimana tingkat penurunan dari stunting itu sendiri? Iya, jadi hari ini sudah bergerak ya 24,4%. Kalau kita lihat di grafik di setahun yang lalu itu masih di angka 27%. Tentunya sekarang menurun. Saya yakin dengan gerakan kita semua dari pusat, dari daerah, kader-kader Surabaya hebat, ini bisa di 2024 angka penurunan stunting sesuai dengan keinginan Presiden Republik Indonesia. Baik Ibu, untuk selanjutnya nanti kita akan kita cari tahu ya Bu, bagaimana tanggapan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu tentu saja kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, bersama BKKBN Jawa Timur. Berencana itu keren. Cegah stunting, siapkan generasi emas 2024. Baik pemirsa, saat ini saya masih bersama anggota DPR RI Komisi 9, Ning Lucy, bersama dengan Ibu Ajeng Lukitawati dan Ibu Aisyah ya. Baik, langsung saja sekarang kita akan bertanya dengan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Ajeng Lukitawati. Bu,
ini bagaimana tentang perkembangan upaya percepatan penurunan stunting. Mohon maaf. Bagaimana sih Bu perkembangan upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Timur ini sendiri, Bu? Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Bahwasanya tahun 2021 BKKBN diamanahi oleh Bapak Presiden untuk mengoptimalkan sebagai ketua pelaksana dalam percepatan penurunan stunting. Ini dioptimalkan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lucy. Bu Lucy ini adalah anggota DPR RI Komisi 9, yang mana beliau membawai salah satunya mitranya adalah BKKBN. Jadi beliau di sini sangat luar biasa ya, mengunjungi masyarakat langsung tatap muka. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Terima kasih. Dengan Komisi 9 ini BKKBN juga menitipkan agar programnya termasuk percepatan penurunan stunting ini sangat-sangat harus dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat ya. Harus care, harus bisa bergandengan. Seperti itu ya. Yang mana BKKBN salah satunya ini untuk percepatan penurunan stunting yang pertama adalah membentuk tim pendamping keluarga sebanyak 31.000 lebih. Satu tim ada 3 orang, bidan, kader, dan PKK. Jadi kali 3 sudah 93.000 ya. Nah ini lebih se-Jawa Timur di 38 kabupaten kota sampai tingkat desa kelurahan termasuk Surabaya. Ya, nanti bisa ditanyakan kepada Bu Ais ya. Dan juga ini sudah terbentuk 100%. Yang selanjutnya adalah melatih tim pendamping keluarga ini. Terima kasih Bu Lucy telah memberikan dukungan dari pemerintah ya melalui Kementerian Keuangan, tentunya yang menyetujui harus DPR ya. Kalau tidak disetujui DPR, anggarannya tidak bisa turun. Nah ini alhamdulillah BKKBN mendapatkan dukungan dari DPR Komisi 9 melalui Kementerian Keuangan, diberikan anggaran untuk melatih 93.000 lebih orang ini, dilatih se-Jawa Timur dalam upaya untuk percepatan penurunan stunting. Ini sudah dilaksanakan. Mungkin nanti di Surabaya bagaimana lah, ini nanti dijawab oleh Bu Ais. Dan ini sudah semua dilaksanakan agar 3 orang dalam satu tim itu bisa secara langsung bagaimana memapping, bagaimana mendekati, bagaimana mengatasi keluarga yang terdampak stunting. Setelah itu juga BKKBN memberikan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat, ke mitra juga terkait dengan upaya untuk bagaimana mengatasi stunting ini kalau ada keluarga yang terpapar stunting. MOU kerjasama dengan Kemenak, Kementerian Agama. Kenapa kita harus mencegah dari hulu? Jadi urusannya dengan Kemenak adalah persiapan calon pengantin. Calon pengantin ini harus bagaimana supaya untuk menikah itu sehat. Kerjasama dengan kesehatan. Nah, inilah 3 serangkai ini juga kita saling bergandengan tangan, dan juga ada bidan ya, dari IBI dan juga PKK tentunya. Ini saling-saling mendukung, dan juga dinas terkait, karena dengan adanya penurunan stunting ini tidak BKKBN saja, karena ada faktor indikator daripada stunting juga ada lingkungan. Jadi bergandengan dengan PU juga mengatasi terkait dengan stunting ini. Dinas sosial tentunya di situ adalah untuk memberikan pendampingan terhadap keluarga yang terpapar stunting. Kembali lagi ke calon pengantin, ibu-ibu kader PPKBD, Su PPKBD, Pak RW,
kalau ada wanita yang akan menikah paling tidak 3 bulan sebelumnya itu ada aplikasi LCMIL untuk siap menikah ya. Jadi ada aplikasi elektronik yang siap untuk menikah. Nah disitulah nanti calon pengantin ini mengisi. Dia itu sudah sehatkah, layakkah menikah gitu ya. Mungkin kalau saya ngisi umurnya 50 lebih dijawab ketuaan. Ya seperti itu ya. Nah inilah nanti sama dengan Kemenak itu akan diberikan seandainya wanita ini masih kurang sehat dalam pengisiannya itu sakit apa akan diberikan arahan agar ke puskesmas seperti itu ya, ke mana ke dokter yang terkait. Nah itu arahnya agar apa, wanita menikah ini benar-benar sehat lah badannya termasuk alat reproduksinya. Ada program genre di sana, remaja tidak boleh melakukan 3 hal ya, triad KRE. 3 hal ini tidak boleh melakukan hubungan bebas sebelum menikah. Remaja jangan kena narkoba nafsa ya. Terus yang 3 jangan kena HIV. Lah ini agar benar-benar remaja itu sehat sehingga menikah mempunyai keturunan tidak stunting, sehat. Karena stunting itu ibu-ibu, ada bapaknya juga, ada Pak RW, stunting itu kecerdasannya berkurang 30%. Bayangkan. Lah kadang ada orang nggak seberapa normal gitu. Oh kurang 1% itu. Lah kalau 30% bagaimana? Bingung Bu ya jadinya ya. Kurang cerdas lah. Iya, baik ini Bu. hubungannya dengan SDM yang dijelaskan Bu Lucy tadi bahwasanya untuk generasi kita seterusnya adalah diinginkan, diharapkan generasi yang cerdas, yang sehat agar melanjutkan mengisi negara ini dari generasi-generasi yang sehat, cerdas dan generasi emas dan milenial. Baik ya. Ibu Ajeng. Nah, Baik Bu, kita demikian. nanti akan penasaran ya Bu mengenai strategi apa aja dan inovasi baru yang seperti apa yang diberikan oleh BKKBN Jawa Timur untuk mengatasi penurunan stunting yang ada saat ini ya Bu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Beragam kasus kriminal yang ada di layar kaca, menguak tabir kejahatan, syarat muatan informasi kriminal, tersurat lewat pesan-pesan Cak Joker. Saksikan Bui setiap hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami bersama BKKBN Jawa Timur, berencana itu keren. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ajeng dari BKKBN Provinsi Jawa Timur bahwa untuk penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur ini sudah banyak sekali strategi yang dilakukan ya Bu ya. Pertama ada pelatihan ya Bu tadi, terus ada seminar-seminar, ada pelatihan pranikah juga, terus ada aplikasi tersendiri sebelum menikah ya Bu ya. Baik, kita lanjut kemudian kepada Ibu Aisyah, beliau ini perwakilan dari OPD KB Kota Surabaya. Baik Ibu Aisyah, bagaimana Bu perkembangan upaya percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya ini sendiri Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Untuk perkembangan upaya penanganan penurunan stunting di Kota Surabaya,
kita ada beberapa hal, tapi sudah disebutkan oleh Bu Ajeng. Kami biasanya manggilnya Bu Luki. Oh baik, Ibu Luki. Bu Luki, bahwa untuk TPK di Kota Surabaya dalam rangka penurunan stunting kan sudah dibentuk juga. Di Kota Surabaya sudah terbentuk 2.114 tim. Kalau dikalikan 3 orang, tadi ada bidan, kemudian PKK sama kader KB, total jumlahnya adalah 6.442. Dan semuanya sudah dilatih mulai tahun lalu sampai tahun ini. Kita semua sudah melatih para TPK tersebut karena mereka punya tugas. Tugasnya adalah mendampingi 4 jenis sasaran. Pertama adalah calon pengantin. Baik. Kemudian ibu hamil, yang berikutnya ibu yang baru melahirkan atau ibu nifas, terus kemudian ibu dengan baduta, balita di bawah 2 tahun. Dan semuanya sudah dilatihkan dari provinsi, memang secara bertahap, seluruh tim sudah dilatih, bahkan minggu kemarin itu sudah pelatihan kedua. Terus kemudian bagaimana mengakses aplikasi LC-Mil juga sudah dilatihkan kepada anggota TPK yang ada di Surabaya. Terus mereka juga sudah mulai bekerja mulai bulan Januari sampai dengan hari ini. Itu yang mengenai TPK. Sedangkan perkembangan penurunan stunting di Kota Surabaya mulai dari tahun 2017, ngerti ya Mbak ya? Nggak apa soalnya. Iya Bu, nggak apa-apa. Jadi biar tahu nanti ya Bu ya, peningkatan atau penurunannya bagaimana. Ya. Dari skala upaya yang kita lakukan, dari data yang ada di kami, dari Dinas Kesehatan, 2017, prevalensi angka stunting kita itu adalah 10,78%. Baik. 10,78, kemudian tahun 2018 menurun menjadi 8,92%. Turun 2% ya Bu ya ini ya. 8,9, lebih lah ya. Lebih ya. Kemudian tahun 2019 8,54. Tahun 2020 7,18, terakhir pada bulan Juni kami sudah menghitung prevalensinya adalah 4,52%. Bagaimana cara menghitung? Dalam rangka bulan timbang balita, kita hitung berapa jumlah balita, kemudian berapa yang stunting, kita persentase dengan yang saya sebutkan tadi. Baik. Tuh. Nah, beberapa kegiatan yang untuk menangani stunting selain dari program nasional TPK, di kami juga dari Dinas Kesehatan ada intervensi spesifik, yaitu pemberian 3 bulan sebelum menikah calon pengantin, pemberian vitamin tambah darah. Tapi sebelum itu remaja putri yang ada di sekolah juga diberikan vitamin juga, tambah darah juga. SMP sama SMA remaja putri, supaya nanti pada saat mereka mau menikah badannya sudah siap. Kemudian pendampingan kepada ibu hamil, baik melalui puskesmas, ibu-ibu kader, ibu PKK, kemudian kepada ibu balita, juga terkhusus kepada balita yang stunting. Untuk balita stunting itu selain pendampingan juga pemberian makanan sesuai standar gizi yang diperlukan supaya berat badannya bisa naik sehingga mudah-mudahan stuntingnya bisa teratasi. Nah, kalau yang dari kesehatan kan istilahnya spesifik langsung kepada stuntingnya ya. Tapi dari tadi sudah disebut sama Bu Luki, dari segi lingkungan kita juga ada bantuan pembuatan jamban. Kemudian pemberian makanan gemar ikan oleh dinas yang berbeda memang. Kemudian gemar ikan, terus lingkungan jadi dari Dinas Kesehatan juga melibatkan kader lingkungan, kemudian pemberian alternatif pangan lokal itu, terus kemudian beberapa praktek baik, salah satunya adalah diinisiasi oleh PKK Kota Surabaya, yaitu jagongan cegah stunting. Jadi seperti ini ya, semacam ini keliling ke kecamatan, kelurahan, terutama yang prevalensi stuntingnya tinggi. Baik, kalau boleh tahu yang paling tinggi itu di daerah mana Ibu?
Itu kan tiap tahun sudah berubah ya. Iya. Tahun lalu itu 15, tahun ini ada 28 lokasi. Ya. Tidak bisa katakan mana yang paling tinggi paling rendah enggak, tapi memang yang prevalensi tinggi itu lokus stuntingnya kita jadikan sasaran utama. Oh, baik. Terus Gitu. kemudian memang Bapak Wali itu memberikan support bagi yang stuntingnya turun, itu nanti mendapat hadiah, yang stuntingnya jelek itu nanti dapat bendera hitam misalnya. Oh gitu, jadi lebih termotivasi gitu ya Ibu ya. Betul. Dan Baik. setiap kecamatan, setiap wilayah akan berlomba-lomba bagaimana mengatasi dengan program-program mereka masing-masing. Baik, adakah inovasi terbaru Ibu untuk penurunan stunting di Kota Surabaya ini Ibu? Yang terakhir awal tahun kemarin kita ada semacam lomba ya, tidak kepada balitanya tapi kepada balita yang risiko tinggi stunting. Itu ada pendampingan dari tim pendamping keluarga, diberi berapa 1 bulan kalau tidak salah. Itu harus ada peningkatan, kemudian pembuatan menu khusus untuk balita yang memang kurang gizi, seperti itu. Tujuannya adalah namanya balita emas, eliminasi masalah stunting. Baik, seperti itu ya Bu, mengenai strategi dan juga inovasinya. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak ada ya, baik. Kalau sudah paham semuanya ya. Baik Ibu, kalau begitu pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini ada yang lebih menarik lagi, jadi tetaplah bersama kami. Menemani aktivitas Anda, kami akan hadirkan berita yang aktual dan pastinya informatif. Mulai dari politik, hukum, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, hingga olahraga. Kami sajikan yang berimbang, menarik, serta mendidik untuk menambah khasanah pengetahuan Anda. Pemirsa perajin tempe di Magetan, Jawa Timur terpaksa untuk mengecilkan ukuran tempe yang dijual agar... Lintas berita setiap hari Senin sampai Kamis, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami BKKBN Jawa Timur berencana itu keren. Baik, cegah stunting, siapkan generasi emas 2024. Baik pemirsa, tadi sudah dijelaskan mengenai penurunan stunting yang ada di Kota Surabaya ini, bagaimana strateginya dan juga inovasi-inovasi apa saja yang telah diberikan di Kota Surabaya ini. Baik Ibu Lucy ya, sudah waktunya Ibu silahkan untuk memberikan closing statement mengenai percepatan penurunan stunting dan pembentukan SDM yang berkualitas ini Ibu. Ya, jadi dengan adanya payung hukum tadi yang seperti yang saya katakan nomor Perpres nomor 72 2021, tentunya kami berharap bukan saja badan yang sudah ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia yang menjadi leading sektor adalah BKKBN. Namun demikian kita perlu perhatian khusus dari pemerintah Kota Surabaya. Walaupun tadi sudah saya nilai pemerintah Kota Surabaya sangat aware atau peduli dengan penurunan stunting. Dan saya juga berharap kader Surabaya hebat di seluruh wilayah Kota Surabaya juga membantu untuk bekerja keras, bekerja sama dengan para kader KB yang sudah ada di 31 kecamatan di seluruh Kota Surabaya untuk sama-sama menurunkan angka prevalensi stunting yang mana kita semua harapkan 14% di tahun 2024 harus tercapai. Demikian. Baik, terima kasih Ning Lucy. Untuk selanjutnya Ibu Ajeng Lukita, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ya, tadi saya berikan untuk informasi terkait inovasi yang dilakukan BKKBN dalam percepatan penurunan stunting, yaitu dibentuknya di mana dalam kelurahan ya
para kader-kader ini ya membuat dapur sehat. Dapur sehat namanya Dasat ya. Ya, dari mana pembiayaannya? Ini adalah dari swadaya masyarakat yang diperuntukkan memasak untuk yang bergizi, diperuntukkan untuk yang terpapar stunting seperti itu. Dan ini sudah diloncengkan se-Jawa Timur ya di Kota Madiun waktu itu. Semoga ini Surabaya juga tadi infonya Bu Ai sudah ada. Dan inovasinya dilombakan membuat menu gizi, setiap kelurahan itu harus mengikuti. Lah inilah untuk inovasi membuat makanan yang bergizi untuk anak yang stunting ya, keluarga yang terpapar stunting, agar kalau tidak didampingi yang tadi loh kecerdasannya 30% menurun, kalau begitu didampingi yang indikasi stunting ini dengan baik gizinya ya, tentunya dia akan tumbuh normal kembali dan diharapkan kita akan cerdas kembali seperti itu dan bisa menjadi anak-anak yang sehat dan ceria dan cerdas tentunya itu. Baik, amin. Semoga stunting yang ada di Surabaya, khususnya Jawa Timur akan lebih menurun lagi ya Bu, kalau bisa tidak ada stunting di Jawa Timur nih ya Bu ya. Amin. Amin. Ya Zero Rabbal Alamin. stunting namanya. Ya, Bukan amin. tidak ada, tapi tidak ada tambahan kelahiran stunting. Baik, Semoga zero ini di Jawa stunting. Timur zero stunting. Baik, selanjutnya Ibu Aisyah dari Kota Surabaya, ada yang mau ditambahkan Ibu? Ya tadi belum sempat saya sebutkan, kalau Bu Luki tadi menyebutkan ada MOU dengan Kemenak Bu ya. Di Surabaya teman-teman penyuluh KB itu, oh iya, teman-teman penyuluh KB, kami punya penyuluh KB di 31 kecamatan, itu bekerja sama dengan KUA setempat untuk calon pengantin itu, kalau dulu istilahnya rapak, sekarang semacam pelatihan awal sebelum pengantin tersebut menikah secara resmi dengan teman-teman dari KUA. Kita buatkan program secara sudah terjadwal. Jadi misalnya bulan ini 10 pengantin, calon pengantin, yaitu nanti ada pelatihannya dari BKKBN, yaitu dari kami dan dari Kementerian Agama. Seperti itu. Baik, terima kasih Ning Luki, Ibu Luki dan juga Ibu Aisyah atas waktunya hari ini. Dan juga untuk pemirsa, kita berharap semoga Jawa Timur bisa zero stunting ya Ibu-Ibu ya, supaya bisa mendapatkan SDM yang berkualitas. Amin. Baik, adakah lagi Ibu yang mau disampaikan selain itu Bu? Motivasi apa untuk masyarakat Jawa Timur Ibu? Silakan. Ya, kalau dari saya mungkin saya menghimbau agar supaya ini semua ibu-ibu ya, Ya. luar biasa nih, ibu-ibu hebat nih, ibu-ibu hebat. Mulai dari sekarang intens untuk melakukan komunikasi keluarga ini sangat penting. Lalu kemudian ibu sebagai pendamping, ibu-ibu hebat akan melahirkan anak-anak yang cerdas, sehat dan kuat. Insya Allah kita semua sudah mendengarkan apa saja inovasi-inovasi yang sudah dikerjakan oleh BKKBN yang menjadi tumpuan kita untuk menekan angka stunting di Indonesia, di Kota Surabaya. Dan tadi juga dijelaskan Bu Aisyah, luar biasa, pemerintah Kota Surabaya ini termasuk pemerintah kota yang menganggarkan anggaran yang luar biasa untuk kepentingan stunting. Di daerah-daerah lain mudah-mudahan saja juga seperti Surabaya, karena ini bentuk kepedulian. Kepedulian ini harus dibuktikan dengan anggaran-anggaran yang disiapkan. Penting, nek gak ono anggaran gak iso kerja. Baik, benar Iya, sekali makanya. Ibu. Matur. Baik, ibu yang hebat, anak yang kuat ya Bu ya. Dan perlunya ada komunikasi dalam suatu keluarga. Begitu ya Bu ya. Baik pemirsa, dan akhirnya saya Oya Bukhari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.